Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan selanjutnya ini Bapak berikan lanjutan materi pada minggu yang lewat, peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Jadi di sini Bapak sampaikan bahwasanya Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 karena perselisihan politik dengan Malaysia. Di sini Bapak tampilkan buku kepada Ananda semua, di situ ada materinya, dan di sini Bapak tampilkan slide-nya itu, dan tujuannya supaya Ananda dapat membacanya. Dan selanjutnya di mana karena hubungan politik antara Indonesia dengan Malaysia, fungsi dan peran PBB sering dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan politik dan ekonomi negara adikuasa itu. Akhirnya setelah lahirnya Orde Baru, Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Berbagai peranan yang pernah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan PBB. Di sini ada kontingen Garuda, di mana peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia, di mana Indonesia mengirimkan kontingen Garuda yang pernah membantu Dewan Keamanan PBB. Yang pertama, pasukan Garuda 1 bertugas di Gaza pada tahun 1957. Selanjutnya pasukan Garuda 2 bertugas di Kongo tahun 1960 sampai 1961. Selanjutnya pasukan Garuda 3 bertugas di ini rambut Bapak agak rontok. Jadi bertugas di Vietnam Selatan pada tahun 1973. Pasukan Garuda 5 bertugas di Vietnam Selatan tahun 1973-1974. Jadi selanjutnya pada pasukan Garuda ke-4 bertugas di Timur Tengah tahun 1973-1974, dan pasukan Garuda ke-6 bertugas di Vietnam Selatan 1974. Pasukan Garuda ke-8 bertugas di Sinai pada tahun 1974, dan pasukan Garuda ke-9 bertugas di perbatasan Iran-Irak tahun 1988, dan pasukan Garuda ke-10 bertugas di Nabire pada tahun 1989, dan pasukan Garuda ke-12 bertugas Kamboja 1992, dan pasukan Garuda ke-13 di Somalia pada tahun 1997, dan tahun 2006 pemerintah Indonesia mencantumkan untuk mengirim ke Lebanon. Jadi itulah kontingen Indonesia. Kepada Ananda semua silakan lihat buku, di situ ada. Dan selanjutnya slide berikutnya Bapak akan tampilkan, yaitu peran Indonesia secara langsung. Pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dr. Sujatmiko pernah menjabat Rektor Universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo pada tahun 1971. Indonesia memberikan bantuan uang dan beras melalui PAO kurang jelas, untuk bangsa Ethiopia yang dilanda kelaparan pada tahun 1984. Tahun 1989 Indonesia dan beberapa anggota ASEAN serta Perancis membantu menyelesaikan pertikaian antara faksi di Kamboja. Tahun 1995 Indonesia berusaha menampung para pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Selanjutnya antara tahun 1993-1996 Indonesia beberapa kali menjadi
mediator perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok MNLF yang menguasai Mindanao Selatan. Tahun 1957 Indonesia telah membantu PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dengan mendirikan pasukan Garuda. Jadi inilah peran Indonesia secara langsung, dan peran Indonesia secara tidak langsung di sini Indonesia berhasil melaksanakan KAA Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Indonesia adalah salah satu pemarkasa berdirinya GMB, Gerakan Non-Blok. Indonesia adalah pelopor tercetusnya konsep Japan St. Louis. Jadi ini peran Indonesia secara tidak langsung, di mana Indonesia berhasil mengadakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Jadi ini bentuk peran Indonesia secara tidak langsung lah, di mana Indonesia telah bisa melaksanakan kegiatan Konferensi Asia Afrika ini, dilaksanakan di Bandung, di Jawa Barat. Jadi Indonesia salah satu pemerkasa berdirinya Gerakan Non-Blok, dan Indonesia merupakan pelopor konsensus konsep yang ada di dalam Islam. Jadi kepada Ananda, karena peran ini secara tidak langsung dan secara langsung merupakan salah satu bentuk yang dapat memberikan salah satu gerakan atau kegiatan kepada peran kita sebagai salah satu anggota Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi mudah-mudahan selanjutnya kalau kurang jelas silakan dibuka buku, dan bukunya ada di perpustakaan kita, silakan dipinjam. Jadi melalui pembelajaran daring ini ya bagaimanapun ya, kita harus belajar. Dan selanjutnya keanggotaan tidak tetap Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, di mana negara kita pernah ikut dalam anggota, tetapi sebagai anggota yang tidak tetap dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana keanggotaan pertama periode kita pada tahun 1973 sampai 1974 hanya sekitar 1 tahun, dan tahun 74 kita mungkin keluar dari keanggotaan. Dan selanjutnya keanggotaan kedua periode 1995 dan kita keluar lagi 1996. Selanjutnya keanggotaan ketiga periode 2007 dan 2008. Jadi inilah keanggotaan kita yang kadang bisa dianggap tidak tetap sebagai anggota Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi oleh sebab itu, walaupun kita tidak tetap, kita tetap aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di seluruh dunia. Jadi dalam keanggotaan PBB dan sampai sekarang kita masih tetap anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi inilah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati Ananda semua. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Ananda untuk mengisi absen di Google Classroom dan juga di WhatsApp. Terima kasih. Dan selanjutnya materi akan Bapak kirim pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.